Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bergabung pada Google Meet ini pada pagi ini untuk kajian kita mengenai tasawuf positif. Perkenalkan dulu, saya Andri Herdianto. Saya tinggal di Bandung, kelahiran 1983, lahir di Bandung juga. Selama ini bergiat sebagai pegiat filsafat dan penekun mistisisme begitu atau tasawuf begitu. Masih belajar juga. Izin untuk berbagi sedikit mungkin tentang tasawuf positif ini gitu. Baik, mungkin sebelumnya kita panjatkan dulu salawat dan al-fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mungkin kita langsung mulai saja. Saya izin untuk share screen untuk PowerPoint-nya. Sebentar, saya share screen dulu. Seluruh layar. Sudah muncul ya slide-nya? Baik, ini adalah sesi tasawuf positif, membahas subtitlenya atau subtopiknya penalaran, metodologi dan kualitasnya dalam tasawuf. Kita mulai dulu dari pengertiannya. Apa itu pengertian dari tasawuf positif? Jadi tasawuf positif ini hendak dibedakan dari tasawuf negatif dalam pengertian bahwa fokusnya itu memang adalah penaklukan ego manusia. Jadi ia adalah untuk menundukkan ego atau nafsu ya, hawa nafsu dalam diri manusia agar dia bisa mencapai menemui Tuhan dalam lingkup daya tarik kesempurnaan mutlak. Jadi Tuhan sebagai kesempurnaan mutlak itu memiliki daya tarik. Nah, daya tarik kesempurnaan mutlak yang dimiliki oleh Tuhan ini itu bertentangan dengan ego manusia yang cenderung kepada pemuasan secara tanpa batas yang menyebabkan kehancuran begitu. Nah, hal ini dijalani melalui jalan kehidupan yang nyata. Jadi jalan kehidupan sehari-hari ini merupakan sarana begitu untuk mencapai tujuan penciptaan. Jadi manusia ini dalam perjalanannya untuk menemui Tuhan itu adalah untuk mencapai atau merealisasikan tujuan penciptaan, bukan hanya dirinya tapi juga tujuan penciptaan seluruh makhluk ini. Karena alam semesta diciptakan untuk manusia dan manusia diciptakan untuk menemui Tuhan. Tujuan penciptaan ini adalah sering dikatakan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku begitu kan, dalam satu ayat disebutkan begitu. Nah, pengertian ibadah ini adalah dalam satu tafsirnya adalah mengenal, untuk ya'rifu, yaitu lebih mengenal Tuhan. Jadi bentuk tertingginya adalah liqa'ullah atau perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam dunia ini adalah sebagai sarana. Dalam tasawuf positif dipandang bahwa dalam kehidupan yang sehari-hari kita jalani ini merupakan suatu sarana. Jadi bukan penghalang, melainkan sarana untuk mencapai tujuan penciptaan tersebut. Jadi tidak ada dikotomi atau pemisahan mutlak antara tujuan kebahagiaan dunia atau keselamatan dunia dengan keselamatan di akhirat gitu.
Nah, perbedaannya ketika kita persandingkan atau perbandingkan dengan tasawuf negatif, kita versuskan begitu. Tasawuf negatif ini ada kecenderungan untuk mengisolasi diri, menyendiri, menghindari kehidupan nyata, menghindari bekerja, bersosialisasi, berekonomi, berpolitik, bersosial begitu. Hanya fokus kepada Tuhan dan akhirat. Itu tasawuf negatif. Jadi tidak memandang alam ini sebagai sarana, tapi dianggap sebagai penghalang untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini yang ingin dinegasikan atau dihindari oleh tasawuf positif, begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tasawuf dan pengetahuan. Jadi, tujuan gerakan dan aktivitas sofistik ini mesti kita kenali terlebih dahulu. Dan kita harus mengetahui makna vital dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sebenarnya kan ada stasiun-stasiun ya dalam sufi itu ya. Misalkan ada stasiun taubat, stasiun kekuatan kehendak, azam, himmah begitu kan. Itu mesti dikenali dulu apa makna vitalnya dari mencapai hal tersebut. Misalkan kita ingin mencapai makom atau stasiun taubah. Untuk taubat itu kita harus kenal apa yang dimaksud dengan taubat, bagaimana cara mencapainya, ada berapa lapis di sana. Demikian juga untuk mencapai makom sadar, kesadaran, stasiun kesadaran, yaqzoh gitu kan. Maka itu perlu diketahui dulu sehingga diperlukan suatu kerangka teoritis yang disebut dengan tasawuf teoritis. Ini melingkupi tentang wujud mutlak atau realitas tunggal yang hendak disadari dan direalisasikan dalam jiwa manusia melalui stasiun-stasiun yang dilaluinya. Nah, untuk mengetahui tujuan akhir maupun tujuan antara tersebut diperlukan penalaran dan pengetahuan sehingga dalam tasawuf positif dinyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara akal dengan intuisi atau penyaksian. Sehingga apapun yang disaksikan itu mesti masuk akal dan apa yang masuk akal itu mesti bisa disaksikan. Jadi tidak ada pertentangan antara filsafat dengan tasawuf begitu, antara spiritualitas dengan aktivitas berpikir dan keberakalan manusia. Adapun tasawuf praktis itu adalah tujuannya untuk mencapai realisasi tersebut. Apa yang diketahui pada tasawuf teoritis itu diuraikan perjalanannya dalam tasawuf praktis. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, kita lanjut ke tujuan tasawuf. Jadi tujuan tasawuf itu adalah untuk mengenali kebenaran. Mengenali kebenaran artinya dia memerlukan pengetahuan awal dan pengenalan melalui penyucian batin. Karena bukan sekedar tahu tapi kenal. Artinya ada semacam frekuensi yang hendak disamakan begitu kan. Ketika kita mengenali kebenaran, kita tahu detail-detail seluk-beluknya. Nah, untuk itu ketika kebenaran itu telah dikenali, kita akan dituntun untuk mencapai jalan penyempurnaan. Penyempurnaan jiwa ini adalah berupa kesadaran hakiki, memisahkan antara yang real dari yang palsu, antara yang asli dari yang konstruksi atau buatan, artifisial begitu. Dan ini dicapai melalui penyaksian batin. Penyaksian batin yang diperoleh melalui amalan-amalan baik amalan lahir maupun amalan batin akan mengantarkan pada penyaksian yang paling tingginya adalah berjumpa dengan realitas absolut. Nah, apa yang dimaksud dengan realitas absolut itu kita bahas pada slide selanjutnya. Realitas absolut itu adalah suatu realitas yang tidak terbatas. Artinya dia tidak memiliki batasan. Sehingga dia tidak memiliki awal dan tidak ada akhirnya. Tidak ada, misalkan tidak terjadi begitu. Tidak menjadi, tidak terwujud, tapi sudah wujud sejak tidak ada sejak begitu.
sampai tidak ada sampai. Jadi selalu seperti itu, tidak terbatas. Karena tak terbatas, makanya sifatnya tunggal, tidak berbilang begitu. Tunggal dan sederhana tanpa susunan. Nah, yang realitas inilah yang disebut dengan ada hakiki. Sementara realitas lainnya itu adalah hanya turunan atau derivat. Turunan atau derivat atau bayangan atau citra, konstruksi, wajah dari realitas absolut tersebut. Sehingga ditemukan realitas yang nyata. Sehingga yang lainnya itu memiliki gradasi, lebih nyata, kurang nyata, paling nyata. Realitas absolut adalah yang sesungguhnya nyata. Tadi disebutkan tidak berawal, tak berakhir, dan absolut ini kata lain dari mutlak, artinya tidak relatif. Dia adalah prinsip yang awal dan yang akhir, tidak berawal, tidak berakhir. Segala sesuatu bersandar padanya, dan dia sendiri tidak memerlukan sandaran, begitu. Itulah yang mutlak. Nah, yang mutlak ini maka realitas absolut ini meliputi segala sesuatu selainnya. Selain realitas absolut bergantung kepada dirinya. Inilah yang ingin disaksikan dalam tasawuf, bahwa yang ada hakiki itu hanyalah yang tak terbatas. Sementara kita semua ini adalah realitas-realitas yang terbatas, realitas-realitas yang relatif. Begitu. Itu sedikit penjelasan tentang realitas absolut. Kemudian yang terakhir disampaikan di sini bahwa jalan tasawuf itu adalah melalui penyucian dan penghalusan batin. Nah, penyucian dan penghalusan batin ini merupakan sarana untuk menyiapkan kapasitas jiwa kita dalam rangka menerima cahaya Tuhan. Jadi akal dan kolbu itu dihaluskan dengan jalan-jalan kontemplasi, amalan lahir, amalan batin, untuk supaya kita bisa mampu menjadi wadah keterlimpahan cahaya Tuhan tersebut. Hal ini antara lain diperoleh melalui kemerdekaan. Kemerdekaan jiwa itu dalam pengertian dia tidak lagi terikat dengan apapun selain realitas absolut tersebut. Dia tidak lagi terikat bahkan dengan dirinya sendiri, dengan egonya, dengan dunia, dengan hasrat-hasrat, keinginan, cita-cita selain realitas absolut itu sendiri. Itu yang disebut dengan kelepasan atau kemerdekaan. Dan faktor kedua adalah pencerahan. Jadi ada suatu pencerahan, suatu enlightenment mengenai realitas absolut tersebut yang menghapuskan gagasan-gagasan dia tentang keterbatasan-keterbatasan itu terangkat, sehingga dia bisa menjumpai keterbatasan itu dalam manifestasinya yang paling sempurna, begitu. Itu dulu dari saya untuk pemaparan mengenai tasawuf positif ini. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan dari rekan-rekan, silakan. Boleh 3 penanya dulu mungkin, atau yang ingin berpendapat, menyampaikan apapun, silakan rekan-rekan sekalian. Boleh buka mikrofon atau boleh juga di kolom chat. Assalamualaikum, Bung Andri. Ya, waalaikumsalam. Pemuda, silakan. Ya, saya tadi agak sedikit ketinggalannya. Cuma ada beberapa pertanyaan yang lahir di benak saya ya terkait tasawuf ini. Ya mungkin yang pertama, apakah tasawuf ya itu selalu identik dengan ujlah, menyendiri, terus memang istilahnya gimana ya, tanpa hasrat gitu untuk benar-benar ke duniawian gitu. Terus sedangkan ada beberapa juga yang saya jumpai di masyarakat yang katakanlah dia memang sedang mengamalkan tasawuf, namun lagi-lagi gitu
hal duniawinya dia kejar juga, seperti itu kan. Intinya kalau tasawuf itu kalau menurut saya pribadi apakah memang benar-benar hanya untuk, apa ya, penenangan batin, untuk mengejar realitas absolut atau memang, tidak mengenyampingkan itu, bahwa kita hidup di dunia ini emang benar-benar harus ya, mengejar juga gitu kan. Itu seperti itu sih, Bung Andri. Baik, baik. Terima kasih. Bung siapa namanya? Rizky Nur Iman. Rizky ya. Iya, Baik, oke. Bung Rizky terima kasih pertanyaannya. Ya, Jadi memang dibedakan di sini istilahnya itu adalah tasawuf positif untuk membedakan dari tasawuf negatif, stigma-stigma terhadap kaum sufi yang menghindari kehidupan nyata sehari-hari. Jadi kan ada istilah uzlah, kemudian menyendiri, kholwat, terpisah dari masyarakat, menghindari dunia begitu kan. Nah, kalaupun dalam tasawuf positif itu ada fase-fase seperti itu hanyalah metode dan sarana. Jadi bukan suatu prinsip di mana orang harus melakukan hal tersebut. Justru yang dilepaskan itu kemerdekaan itu adalah kemerdekaan batin atau secara hati. Jadi meskipun memiliki dunia itu tidak diletakkan di dalam hati. Jadi tetap beraktivitas, tetap bekerja, berkeluarga begitu. Setelah positif ini dan justru dunia ini dijadikan sebagai ladang akhirat. Jadi sebagai sarana untuk bekal dia di alam yang lebih abadi begitu. Jadi eh, begitu. Jadi yang namanya uzlah, kemudian apa namanya kholwat, menghindari dunia, itu adalah di hati. Justru dia harus bisa beraktivitas dan menguasai dunia, bukan dia yang dikuasai dunia begitu. Jadi walaupun dia itu menyepi, menyendiri, megang tasbih, misalkan dia berzikir begitu. Tapi kalau dia terikat dengan tasbihnya itu, kecanduan, kemudian tidak bisa lepas, itu adalah bukan kemerdekaan gitu. Sebaliknya orang yang beraktivitas, memiliki villa, memiliki kendaraan, namun dia tidak terikat dengan itu semua. Dia bisa menyerahkan itu kapanpun, dimanapun, itu pertanda dia tidak memiliki keterikatan batin secara batinnya begitu. Dia yang menguasai mobil, menguasai kendaraan, menguasai tempat tinggal itu bukan dia yang dikuasai oleh itu semua begitu. Nah, hal inilah yang menunjukkan kesempurnaan dia dibanding segala hal yang dia miliki tersebut. Dia hanya mengikatkan dirinya kepada realitas absolut begitu. Jadi bukan berarti fokus kita kepada realitas absolut kemudian membuat kita jadi lengah, lalai terhadap kehidupan yang sedang dijalani sehari-hari. Begitu, Bung Rizky. Baik. Kemudian ini ada dari Ashar Palal. Usul fikih tidak nyambung mungkin maksudnya dengan tasawuf. Usul fikih lebih kepada amalan syar'i secara lahiriah, sedangkan tasawuf lebih mengutamakan amalan syar'i kebatinan. Jadi tasawuf itu yang positif dalam pengertian tasawuf yang hakiki, yang sejati, itu tidak bertentangan dengan fikih atau usul fikih, melainkan merupakan kesinambungan, keberlanjutan dan sebuah syarat bahwa fikih lahiriah itu mesti dijalankan. Kan ada orang-orang yang berpaham bahwa apabila sudah mencapai hakikat, maka syariat bisa dilepas kan gitu. Nah, ini adalah merupakan kesalahpahaman karena ketika kita mencapai inti dengan melalui lahiriah, itu justru lahiriah kita semakin kuat dalam menaklukkannya begitu, semakin bertekad, semakin tunduk. Ibaratnya orang yang mencintai kekasihnya ketika dia di awal pendekatan itu melakukan hal-hal untuk meraih hatinya, ketika sudah diambil hatinya itu justru semakin lebih lagi pengabdiannya kepada yang dikasihinya kan begitu. Begitu. Jadi
tidak ada pertentangan antara amalan lahiriah dengan amalan batiniah. Justru sinambung, tasawuf harus bersama fikih dan fikih harus bersama tasawuf. Begitu. Adapun penekanan, mungkin ada perbedaan penekanan karena perbedaan disiplin ilmu. Secara lahiriah itu lebih usul fikih dan fikih itu lebih mengutamakan atau menekankan sisi lahiriah. Sementara tasawuf itu penekanannya lebih kepada sisi batiniah. Namun penekanan itu bukan berarti pengabaian terhadap sisi lainnya, melainkan untuk saling melengkapi dan fokus kepada disiplin objek masing-masing kajiannya begitu. Jadi seorang abdi atau hamba Tuhan yang sempurna, yang paripurna itu yang mampu memadukan syariat lahir dengan amalan batin. Ketika dia secara lahiriah sedang sholat, itu secara batin dia menyadari penuh, mencintai, penuh ketulusan, penuh keikhlasan, begitu. Demikian juga ketika dia menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan sabar, maka secara lahiriah juga dia memenuhi seluruh prasyarat syariat yang diperlukan, begitu. Jadi satu dan lain itu saling melengkapi, saling berpadu dalam jiwa seorang hamba yang paripurna. Begitu Pak Azhar. Jadi sebenarnya kalau tasawuf positif atau tasawuf yang sejati, yang hakiki itu, dia akan nyambung dengan usul fikih, tidak bertentangan. Baik, terima kasih kembali Pak Azhar. Oke, silakan kalau masih ada lagi yang ingin disampaikan, rekan-rekan sekalian silakan. Satu lagi mungkin. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Pertanyaan Pak Ahmad ini bertanya, apakah tasawuf modelnya itu kayak semacam ideologi? Dan siapa tokoh perintis pertama kali sehingga tasawuf menjadi suatu jalan tersendiri yang hanya konsen pada dimensi spiritual? Jadi tasawuf positif itu memang bukan lebih tepatnya bukan ideologi tapi pandangan dunia, bagaimana memandang realitas begitu, memandang dunia dan posisi dia di hadapan dunia. Jadi dia memiliki tasawuf teoritis yang secara pengetahuan husuli atau pengetahuan akli itu dia bisa mengetahui bagaimana posisi realitas absolut, realitas relatif, dan dirinya begitu antara alam semesta, Tuhan, dan manusia. Bagaimana hubungan antara ketiganya, baik itu antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, maupun alam dengan Tuhan. Nah, dari pandangan dunia tasawuf ini, kemudian akan membentuk ideologi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Setelah mengetahui bagaimana posisi kita di hadapan realitas absolut dan apa yang mesti ditempuh itu kan ada amalan batin begitu kan. Nah, itu semacam ideologinya apa yang harus dan tidak harus dilakukan, tapi bukan lagi di ranah boleh dan tidak boleh dalam pengertian fikih, bukan lagi halal haram. Tapi sudah lebih mengutamakan hal-hal yang di atas itu. Fikihnya sudah selesai, sudah menjauhi yang haram, selalu melakukan yang wajib. Nah, tasawuf ini melakukan yang sunnah, yang lebih utama, menghindari yang makruh. Dia lebih berjalan kepada tingkatan-tingkatan yang lebih halus dari fikih. Begitu. Nah, mengenai siapa tokoh perintis yang konsen pada dimensi spiritual, yang hanya konsen, mungkin kesalahpahaman itu terjadi ketika memang ada sebagian sahabat yang saya tahu itu pernah di zaman Rasulullah SAW, itu dia fokus kepada ibadah begitu. Dia menjauhi kehidupan dunia, dia hanya di masjid saja begitu. Itu dikecam oleh Rasulullah sendiri. Sesungguhnya orang ini itu tidak lebih mulia daripada orang yang memberinya penghidupan. Kan ada seorang yang fokus pada ibadah,
dan dia untuk kebutuhan duniawinya itu ditopang oleh sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabatnya ini merasa takjub dan mengglorifikasi, mengagung-agungkan temannya ini yang fokus pada ibadah. Dia sungguh hebat, dia sungguh mulia begitu. Ketika sampai pesannya ke Rasulullah, Rasul mengatakan bahwa kalian masih lebih mulia daripada orang tersebut karena orang ini tidak mau melakukan kewajiban-kewajibannya. Jadi secara zohirnya belum terpenuhi, dia fokus kepada batin begitu. Nah, hal ini menjadi hal yang tidak dianjurkan, bahkan dikecam secara langsung oleh Rasulullah. Kemudian adapun apabila itu tidak bertentangan, karena Rasulullah itu kan seimbang antara batin dan zohirnya gitu. Jadi ibaratnya di siang hari itu seperti singa begitu, yang berusaha keras mengeluarkan ikhtiarnya. Di malam hari seperti rahib yang fokus dan khusyuk dengan Tuhannya. Jadi ada waktu-waktunya tersendiri, ada tempat-tempatnya tersendiri. Begitu. Mudah-mudahan itu bisa cukup menjawab. Bagaimana Pak Ahmad, apakah ada tambahan mungkin? Baik, ini ada lanjutan. Pak Ahmad, baik, terima kasih. Bagaimana dengan adanya konsep yang terklasifikasi pada beberapa fahaman, syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat? Baik, nah, konsep-konsep tasawuf tentang klasifikasi atau kategorisasi tentang syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat itu ibaratnya adalah lapisan-lapisan. Jadi seperti sumur itu ada bagian luarnya, kemudian ada bagian dalam, semakin dalam, dan paling dalam, kan begitu ya. Nah, lapisan-lapisan ini diberi istilah-istilah. Ada jalan yang jalan umum begitu yang disebut syariat, itu jalan yang paling besar, umum, semua orang dari awam sampai khusus semua melaluinya. Kemudian ada jalan-jalan yang lebih khusus, jalan yang lebih sempit, jalan yang lebih eksklusif, jalan yang lebih menuju tempat-tempat yang ingin dicapai begitu. Ini disebut torik atau jalan kecil. Jalan-jalan yang lebih khusus, torikot. Begitu. Makanya saya ada tarekat ya, ada tarekat misalkan tarekat Naksabandiyah, begitu kan, ada tarekat Qadiriyah. Itu adalah tarekat, yaitu jalan-jalan kecil yang dirumuskan oleh pendirinya untuk mencapai pencapaian yang dia peroleh dengan menyusun satu metode-metode yang diharapkan bisa menguak realitas batin itu gitu. Nah, untuk mencapai hakikat, sehingga hakikat bisa terkuak atau terungkap pada jiwanya, dan dari penyingkapan hakikat tersebut tercapailah atau terhasilkanlah makrifat atau pengenalan, arif, kenal gitu, irfan, makrifat. Karena tujuan penciptaan tadi saya sampaikan di awal adalah untuk beribadah kepada Tuhan dalam pengertian tertentu. Dalam salah satu tafsirnya, ibadah itu adalah ya'rifun, untuk mengenal atau makrifat, arif kepada hakikat, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi adanya konsep ini adalah kesinambungan, lagi-lagi kesinambungan atau pengkhususan. Yang tadinya kita itu hanya fokus kepada syariat, itu sudah kita kuasai, itu perlu penahapan gitu, tahap-tahapan. Jadi tahapan-tahapan dari syariat, ketika sudah menjadi karakter dari diri kita, kita coba masuk ke tarikat, kemudian ke hakikat, dan menghasilkan ma'rifat gitu. Mungkin itu Pak Ahmad. Mohon maaf kalau kurang puas.
Baik, selanjutnya dari Mbak Fatimah Syari Lubis ada pertanyaan, bagaimana cara atau jalan cepat supaya cepat ke jalan hakikat? Jalan pintas begitu ya. Jadi mungkin karena ini adalah tujuan penciptaan, jalan pintas itu berusaha dirumuskan oleh para wali-wali begitu kan, oleh para orang-orang suci dengan menyusun metode-metode, dengan menyusun ajaran-ajaran, doktrin, kemudian amalan-amalan begitu kan. Nah, eh, semua itu adalah dalam upaya mengefisienkan usia yang kita miliki dan sumber daya yang kita miliki agar tepat sasaran kepada yang ingin dituju. Jadi jalan cepat itu sudah dirumuskan, berupaya dirumuskan begitu secara umum. Namun pada akhirnya nanti setiap individu itu akan memiliki jalannya yang unik masing-masing. Misalkan ada individu yang lebih cocok dengan karakter batinnya itu adalah bersedekah misalkan. Untuk berpuasa dia kurang misalkan. Tapi yang lain justru dengan berzikir. Yang lain lagi ada dengan bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Jadi setiap orang itu punya karakteristik khasnya tersendiri yang sesuai dengan karakteristik jiwanya untuk menapaki perjalanan itu gitu. Sehingga yang bisa mengidentifikasi itu biasanya disebut dengan mursyid atau guru spiritual. Dia tidak lagi memberikan panduan umum yang general atau universal kepada semua kalangan di pukul rata begitu. Melainkan dilihat masing-masing individu keperluannya apa, kebutuhannya apa, obat yang tepat itu untuk dia apa, dengan dosis seberapa begitu. Ibarat tabib itu dia bisa merumuskan takaran dosis obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita sang pasien kan begitu. Itu secara personal. Meskipun dia juga punya ajaran yang secara umum bisa menguatkan dan mempercepat jalan spiritual gitu. Nah, tapi intinya adalah mungkin kalau dikatakan tidak ada jalan pintas juga bisa, bahwa memang ini harus proses dan prosesnya kita tidak tahu sampai kapan begitu kan. Namun secara teoritis itu cukup mudah sebetulnya untuk dipahami. Kita hanya perlu fokus mempelajari realitas tunggal atau realitas absolut ini dengan akal sehat saja begitu. Namun untuk penyaksiannya itu yang memerlukan mungkin tidak cukup seumur hidup begitu. Karena yang kita saksikan ini kita lekat dan batin kita tertutupi, terhijabi oleh dosa-dosa, oleh kepentingan-kepentingan, oleh kotoran-kotoran batin begitu kan, yang tidak kita sadari. Begitu Mbak Fatimah. Masih di Google Meet ini nggak ya? Atau sudah keluar? Tadi sempat keluar kayaknya. Masih, Bang. Oh, masih ya? Terima kasih. Baik, sama-sama. Kemudian dari Azhar Palal, tasawuf, praktis dan teoritis atau falsafi, keduanya berbeda metode keilmuannya. Ya. Jadi kalau tasawuf teoritis itu adalah hasil penyaksian dari seorang sufi atau wali dirumuskan dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh akal manusia yang belum menyaksikan. Begitu. Jadi ada hasil penyaksian yang dirumuskan untuk disampaikan kepada orang yang belum menyaksikan. Bahwa realitas itu begini, begitu, dalilnya menggunakan dalil-dalil akal. Karena belum disaksikan kan. Ibarat kita ingin menceritakan
rasa duren kepada orang yang belum pernah makan duren, jalan satu-satunya yang bisa kita upayakan supaya orang itu mengerti rasa duren adalah dengan mendekatkan kepada apa yang sudah pernah dia rasakan. Misalkan dia sudah pernah merasakan buah yang lain yang mirip, maka kita pakai analogi seperti itu. Bisa dengan simbol, dengan metafora. Nah, dalam hal manusia, semua manusia itu memiliki kesamaan dalam hal akalnya ketika dia sehat akal, begitu kan. Maka digunakan dalil-dalil akli untuk memahami realitas absolut atau tasawuf teoritis ini karena kesamaan prinsip-prinsip berpikir yang dimiliki manusia yang sehat akalnya itu. Jadi misalkan dikatakan, dari mana tahu kok ada realitas tak terbatas? Diceritakan, itu kan dalil akalnya bahwa yang namanya yang terbatas itu memerlukan penyebab atau ada yang mengadakan karena sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada dan setelah itu tidak ada. Kan batas itu terbatas, ada awal, ada akhir. Ketika dia hadir, berarti ada yang menghadirkan. Nah, yang menghadirkan ini terbatas juga enggak? Kalau dia terbatas juga, berarti dia juga ada awal, ada akhir. Sebelum awal tidak ada, kemudian diadakan, kemudian menghilang, habis, berakhir. Berarti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan ini, ya, kemudian dia terbatas atau tidak. Begitu terus ketika terbatas ditanyakan lagi, dia terbatas atau tidak. Ketika dia diadakan ditanyakan lagi, dia terbatas atau tidak. Sehingga rantai keterbatasan-keterbatasan ini apakah akan terus tanpa ujung atau akan berakhir pada sesuatu yang tak terbatas. Kalau dia terus tanpa ujung, itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Karena kalau rantai keterbatasan ini tidak berujung, maka dia akan bersifat regresi tanpa batas. Dan itu artinya dia tidak akan pernah bisa terwujud. Semuanya adalah terbatas. Tidak ada yang memulai untuk keberadaannya. Maka hal ini merupakan suatu kemustahilan. Sehingga kebalikannya lah yang paling mungkin. Tervalidasi bahwa memang ada yang disebut dengan ketidakterbatasan. Sesuatu yang ada tanpa diawali dengan ketiadaan. Dan dengan demikian juga tanpa akhir, tanpa awal, tanpa akhir, tak terbatas. Begitu. Nah, penyampaian mengenai tasawuf teoritis ini itu disampaikan dengan dalil-dalil akal seperti itu. Dengan harapan nanti ketika melakukan tasawuf praktis, dia bisa mencapai apa yang ingin disampaikan dalam tasawuf teoritis tersebut. Begitu. Jadi stasiun-stasiun kesadaran, terjaga, yaqdhah, taubah, ikhlas, kan ada stasiun-stasiun begitu kan, makom-makom misalnya. Itu adalah tahapan-tahapan untuk mencapai penyaksian akan realitas absolut yang tak terbatas tersebut yang didalilkan pada tasawuf teoritis. Sementara tasawuf praktis itu adalah teori-teori tentang metode mencapai penyaksian yang disampaikan pada tasawuf teoritis. Nah, gitu. Jadi baik tasawuf teoritis maupun tasawuf praktis itu sifatnya sama-sama teori. Yang satu teori murni, yang kedua teori tentang praktek, metode, jalan, begitu, sarana. Jadi memang ada perbedaan antara tasawuf teoritis dengan tasawuf praktis. Tasawuf praktis adalah metode untuk mencapai penyaksian akan apa yang didalilkan dalam tasawuf teoritis. Begitu Pak Azhar. Silakan Pak Azhar, barangkali ada yang ingin ditambahkan, boleh? Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari
Andreas dos Santos. Maaf, sorry tidak terdengar penjelasan tadi tasawuf ya. Apakah tasawuf ini adalah ajaran yang ditemukan dalam ajaran Islam atau ada akomodasi dari kehidupan manusia? Kalau di Islam kan percaya Allah dari kitab wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Apakah kitab ini benar diturunkan dari langit? Baik. Jadi pertanyaan pertama, apakah tasawuf ini adalah ajaran yang ditemukan dalam ajaran Islam? Jadi pada awalnya Islam turun, itu dia suatu kesatu paduan antara keyakinan atau akidah, kemudian fikih atau syariah, dan akhlak atau tasawuf. Pada kemudian hari itu diklasifikasi oleh ulama-ulama yang menekuni disiplinnya, kemudian muncul ilmu agama. Ilmu agama atau ulumuddin itu ingin mengkaji topik-topik tersebut secara khusus sehingga kemudian terbagi tiga tersebut. Ada masalah keyakinan, akidah, ada masalah tindakan, perilaku seperti fikih itu. Kemudian ada masalah batin, karakter, jiwa, akhlak, tasawuf. Jadi ini merupakan perincian atau pengkhususan mengenai objek yang dibahas dalam ajaran Islam. Jadi bisa dikatakan bahwa memang ini berasal dari ajaran Islam. Atau ada akomodasi dari kehidupan manusia. Jadi mungkin bakal banyak ditemukan keserupaan-keserupaan atau kemiripan-kemiripan dengan kehidupan manusia pada umumnya, misalkan ajaran lain atau budaya begitu, di mana hal ini merupakan hal yang wajar ketika ada kesamaan-kesamaan itu, boleh jadi dikarenakan berasal dari sumber yang sama, namun dengan rantai pewarisan yang berbeda-beda begitu, karena sifatnya itu tentang realitas. Jadi boleh jadi disaksikan oleh latar belakang yang berbeda kan begitu. Sehingga ada yang menyatakan tasawuf ini pengaruh dari India misalkan, dari ajaran Hindu, atau pengaruh dari Barat, dari Timur, dari mana begitu kan. Dari filsuf Yunani sebelumnya, Hermes misalkan begitu, teosofi gitu kan. Karena ditemukan kemiripan-kemiripan. Nah, tapi apakah kemiripan itu berarti adalah hubungan pengaruh mempengaruhi atau itu adalah merupakan sifat dari realitas seperti kita menyatakan air putih itu menghilangkan haus begitu kan. Misalkan ada kita itu kan universal sifatnya sehingga tidak lepas dengan latar belakang yang berbeda akan menyatakan hal yang sama begitu kan. Jadi bisa saja karena realitas yang disaksikannya sama, akhirnya ada kemiripan, hanya berbeda bahasa, berbeda penjelasan, berbeda istilah begitu. Namun kesamaan ini tidak mesti ditafsirkan sebagai saling pengaruh atau akomodasi dari luar Islam begitu. Kemudian pertanyaan kedua, kalau di Islam percaya Allah dari kitab wahyu yang diturunkan kepada Muhammad, apakah kitab ini benar diturunkan dari langit? Jadi ada dua jenis kepercayaan kepada Allah. Ada yang percaya Allah itu melalui kitab, ada juga percaya Allah itu karena akalnya menyatakan Allah itu ada. Begitu. Jadi ada yang percaya kitab dulu baru percaya Allah karena Allah itu ditulis dalam kitab. Ada juga yang percaya kepada Allah dulu melalui akalnya, penyimpulan akalnya yang berpikir, bukti-bukti rasional, kemudian menguak, mencari pengetahuan tentang Allah sehingga ditemukan sifat-sifat Allah yang akan membimbing manusia melalui perantaraan nabi begitu. Baru percaya adanya kitab begitu. Nah, dari dua perbedaan ini cukup meskipun terlihat tipis begitu tapi akan membedakan polanya dalam beragama begitu. Jadi justru ketika kitab itu
dari langit atau tidak yang diturunkan kepada Muhammad, itu bagi yang percaya Allah bukan dari kitab tidak akan terganggu sama sekali. Mau ada kitab, mau enggak, mau kitab itu karangan Muhammad sendiri, atau itu adalah buatan penguasa, itu tidak akan mengganggu keyakinannya kepada Allah begitu. Karena dia menemukan Allah melalui dalil-dalil rasional. Adapun untuk verifikasi apakah kitab yang diklaim itu firman Allah itu memang betul atau tidak, itu melalui jalur verifikasi. Apakah kitab wahyu yang dinyatakan wahyu atau Al-Quran itu ada pertentangan dengan bukti-bukti akal, dengan prinsip-prinsip universal kemanusiaan begitu. Itu jadi verifikasinya melalui secara runtut begitu ya. Runtut dari prinsipnya baru turunan-turunannya. Jadi tidak daur, tidak berputar-putar. Kita tahu Allah dari kitab karena dalam kitab disebut di situ ada Allah dan Allah itu yang menurunkan kitab begitu. Jadi kita percaya Allah dulu atau percaya kitab dulu begitu. Karena itu problemnya begitu. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas Andres. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Ahmad sebelum kita tutup. Sebelum kita akhiri, sebentar dari Pak Ahmad. Terima kasih Pak Andri. Secara sanad bahwa tasawuf lebih-lebih yang mutabaro itu bisa dipastikan nyambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan Sayyidina Ali masyhur di kalangan tarikat-tarikat, beliau adalah imamul hikmah. Imamnya para ahli hikmah atau imamnya para aulia Allah. Dengan demikian, apa ada nas-nas yang menunjukkan bahwa beliau memang memiliki keutamaan secara khusus. Jadi memang penelusuran kita dari berbagai thariqat yang ada itu akan berujung kepada rantai sanadnya atau rantai guru dan muridnya begitu, itu sampai kepada Sayyidina Ali, sepupunya Rasulullah ya. Nah, kebetulan memang Sayyidina Ali ini bersama Rasulullah sejak kecil kan begitu. Sejak kecil ibaratnya itu seperti diangkat sebagai anak asuhnya sendiri. Sehingga dianggap bahwa beliau ini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan sahabat lain mengenai lahir maupun batin kehidupan sang nabi begitu kan. Nah, dari sisi itulah kemudian kemungkinannya apalagi Imam Ali ini, Sayyidina Ali itu menikah dengan putri Rasulullah, Siti Fatimah kan begitu. Sehingga rantai ajaran atau rantai pesan-pesan yang tidak tersampaikan secara umum, kemungkinan itu secara khusus disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Mungkin itu jawaban saya. Jadi memang pada rantai-rantai guru murid itu sampai kepada gurunya itu berujung pada Imam Ali, kemudian menyambung ke Rasulullah. Jadi Rasulullah tersampaikan pesan-pesan batiniahnya itu yang tersimpan dalam Imam Ali begitu. Itu sedikit dari saya, Pak Ahmad. Kemudian dari Mas Budi Sulistyo, apakah bisa meyakini Tuhan dengan benar dan sekaligus mengimani agama selain Islam? Jadi antara Tuhan dengan agama itu adalah dua hal yang berbeda sekaligus dua hal yang berhubungan begitu.
Jadi kan agama itu adalah jalan untuk mencapai Tuhan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sarana atau kendaraan. Begitu. Jadi yang jadi prinsip atau tujuan itu adalah Tuhan. Sementara agama hanyalah sarana, wadah, metode, jalan, kan begitu. Jadi agama itu bukan prinsip, dia adalah jalan atau metode. Nah, pertanyaannya, apakah metode untuk mencapai Tuhan itu dirumuskan oleh kita sebagai makhluk atau dirumuskan oleh Tuhan sebagai Khalik atau pencipta begitu. Ibaratnya kita ingin tahu, ingin sampai ke rumah seorang guru misalkan. Itu kira-kira guru itu yang akan memberitahu jalan, alamatnya, jalannya, jam berapa, kapan dia ada di rumah, atau kita yang menentukan sebagai tamu yang ingin menemui sang guru tersebut. Tentunya kan guru itu yang menentukan, kamu datang ke saya jam segini, pada hari ini, beralamat di sini, gunakan misalkan bus atau pakai kereta begitu. Untuk masuk jalannya bisa pakai ojek atau pakai beca yang ada pada jam segitu gitu kan. Nah, semua itu dirumuskan oleh tujuan. Jadi yang memberi jalan itu adalah tujuan. Sementara kalau kita tidak meminta petunjuk dari yang hendak kita tuju itu dan meraba-raba sendiri, besar kemungkinannya tidak akan pernah sampai. Atau kalaupun sampai itu akan lama atau babak belur, kehabisan bekal, kan begitu. Nah, begitu pula dengan agama. Ketika agama itu adalah suatu metode atau jalan untuk mencapai tujuan, yaitu Tuhan itu sendiri, maka yang paling tepat adalah metode yang dirumuskan oleh Tuhan. Nah, tinggal kita cari di antara agama yang ada ini, manakah yang diturunkan oleh Tuhan sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi pertanyaan apakah bisa meyakini Tuhan dengan benar dan sekaligus mengimani agama selain Islam? Di sini pengertian agama tadi kita coba rumuskan, kemudian pengertian Islam. Apakah Islam itu suatu kelompok, ajaran, prinsip, atau identitas politik? Kan bisa macam-macam ya. Atau dia adalah pengertian Islam itu adalah sebagai ketundukan, kepasrahan, berserah diri. Jadi mau dia agamanya di KTP itu Kristen, Katolik, selama dia memiliki karakter keberserahan diri, maka itulah Islam yang dimaksud sebagai agama Tuhan, bukan agama ciptaan manusia menggunakan identitas KTP. Harus Islam, Islamnya pun harus mazhab A, mazhab B, fikihnya harus mazhab C, mazhab D gitu kan. Itu kan rumusan-rumusan jalan yang diciptakan manusia, kategorisasi. Nah, kita ingin mengetahui sebenarnya yang Tuhan turunkan itu apa? Apakah pengakuan, kita mengaku, gitu kan? Atau itu adalah hakikat? Hakikatnya air kan H2O begitu. Kemudian ada kecap. Kita kasih label H2O. Apakah dengan label nama, label cap H2O itu membuat kecap jadi air? Kan tidak begitu kan. Nah, jalan Tuhan itu karakter, sifat, hakikat, ataukah label, pengakuan, klaim begitu. Ya, itu mungkin bisa memberi gambaran sedikit tentang kaitan antara Tuhan dan agama. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit jawaban untuk dicari lagi. Jangan puas dari jawaban saya gitu ya. Bisa dicari terus. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi nih. Dari Renai Sadra. Tasawuf itu semacam teknik yang ditemukan atau diciptakan oleh seseorang dalam mencapai hakikat realitas. Karena penemunya beda-beda, maka jelas tekniknya beda-beda pula.
Silahkan mengembangkan teknik sesuai kemampuan masing-masing, tidak wajib ikut teknik orang lain. Kemudian Renai Sadra, mutabaroh itu adalah hasil konsensus. Konsensus itu kesepakatan bagi mereka yang hadir untuk sepakat. Yang tidak ikutan tidak membutuhkan stempel mutabaroh. Baik, itu komentar dari Renai Sadra. Selanjutnya Pak Ahmad, terima kasih Pak. Andres, terima kasih. Mas Budi Sulistyo, mantap jawabannya, terima kasih. Baik, sama-sama semuanya. Baik, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Selanjutnya sebelum ditutup, saya ingin membagikan sedikit informasi. Apakah boleh ini tentang buku rujukan yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan kajian untuk rekan-rekan sekalian. Kalau boleh saya akan sharing sedikit PowerPoint-nya yang menjadi judul kajian kita. Bagaimana rekan-rekan, apakah boleh saya share? Boleh Kak Andri, terima kasih. Baik, saya izin share dulu, share screen. Kita tunggu sebentar. Baik, ini dia. Judul bukunya diambil dari Tasawuf Positif, saya ambil dari buku ini yang berjudul Mengenal Tasawuf Positif, Sebuah Pengantar. Cover depannya bisa dilihat ini. Mengenal Tasawuf Positif, Sebuah Pengantar, ditulis oleh Muhammad Taqi Ja'fari. Ini sedikit biografi gambaran tentang penulis. Beliau bernama Muhammad Taqi Ja'fari, lahir tahun 1923 dan wafat tahun 1998. Beliau menghabiskan waktu 11 tahun untuk belajar di Najaf dari para ulama besar. Yang cukup amaze-nya itu adalah ketika baru berusia 23 tahun itu sudah dianugerahi derajat tertinggi dalam fikih. Jadi baru usia 23 tahun. Nah, beliau adalah ulama filsuf asal Tabriz, menulis banyak buku, antara lain 15 jilid tentang Masnawinya Rumi. Kemudian ulasan Nahjul Balaghah yang direncanakan 27 jilid, namun sayangnya tidak selesai. Beberapa gagasan penting di dua buku masterpiece tersebut antara lain adalah antropologi, sosiologi, etika moral, filsafat, dan tasawuf. Jadi beliau sepertinya cukup mumpuni menulis tasawuf, tapi juga ahli bahkan derajat tertinggi dalam fikih. Ini menunjukkan bahwa tasawuf positif ini bukan tasawuf yang mengabaikan sisi-sisi lahiriah dari syariat begitu. Nah, kemudian juga beliau menguasai berbagai topik seperti antropologi, sosiologi, etika moral, filsafat, dan tasawuf. Jadi memiliki wawasan yang cukup komprehensif begitu penulisnya. Nah, untuk daftar isinya ini berisi tentang sekapur siri, tentang penulis, prawacana, pengantar, kemudian ada keniscayaan spiritualisme. Jadi spiritualisme itu sebuah keniscayaan. Mengapa demikian bisa ada dibaca di bukunya. Kemudian ada kenikmatan tasawuf positif, penalaran metodologi dan kualitasnya dalam tasawuf. Di sini pentingnya penalaran. Kemudian tasawuf positif dan diri manusia. Selanjutnya hubungan tasawuf dan Tuhan. Perbedaan pendapat manusia tentang Tuhan. Pentingnya penyucian dan penghalusan batin untuk mempersepsi Tuhan. Kemudian kenikmatan besar bagi pesuluk yang menghadapi kebenaran tertinggi. Tasawuf dan alam eksistensi, tasawuf dan umat manusia, tasawuf, kehidupan, dan kematian. Kemudian tasawuf, sarana dan tujuan, kita bisa lihat memang cukup banyak poin-poin yang dikupas begitu ya, topik-topik dalam buku tersebut. Kemudian tasawuf positif dan sumbangsihnya kepada sejarah, tasawuf dan humanisme, tasawuf, sains dan kebijaksanaan, tasawuf dan teosofi, tasawuf, intuisi dan penalaran, tasawuf dan jihad, tasawuf dan kebenaran.
Kemudian tasawuf dan kebebasan berbasis nilai, tasawuf dan cinta, tasawuf, musik, dan sama. Sama ini mendengarkan. Kemudian tasawuf dan agama diakhiri dengan catatan akhir. Untuk spesifikasi bukunya ini ukuran A5, terdiri dari 177 halaman, penerbitnya Al-Huda, pengarangnya beliau tadi Muhammad Taqi Jafari, harganya 60.000 saja, maaf. 60.000 bagi rekan-rekan yang berminat memesan, itu akan saya kirim dari Bandung. Pemesanannya ini nomor saya 085759082177. Begitu sedikit info tentang buku rujukan, barangkali berminat untuk memiliki. Jadi judulnya bukunya Tasawuf Positif. Tadi daftar listnya sudah saya sebutkan, cukup banyak poin, meskipun cukup padat dan ringkas begitu. Jadi tidak bertele-tele, memberikan pengantar untuk memahami tasawuf positif ini begitu. Ya, itu saja dari saya. Saya cukupkan dulu share screen-nya. Terima kasih Kak Andri. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, sama-sama. Ini saya cantumkan nomor WA saya. Kalau ada yang berminat untuk memiliki buku tersebut, dipersilahkan menghubungi. Bisa langsung klik nomor WA saya itu, nanti langsung terhubung dengan WhatsApp saya. Atau mungkin rekan-rekan juga sudah mendapatkan link Zoom ini, link Google Meet ini dari grup, bisa langsung japri saya. Baik, saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya, atas keluangan waktunya. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jazakumullah khairan katsiran.